Saya ulangi, ini peristiwa yang kedua kali dalam hidup saya. Memberkati pernikahan, Tuhan bekerja luar biasa. Lalu ketika anak warga yang saya berkati itu menikah, Tuhan beri saya kesempatan untuk memberkati mereka. Nah, ini yang kedua kali. Terima kasih kepada keluarga Gaby yang memberikan kesempatan untuk ini luar biasa. Salam kenal buat keluarga Pak Suryadi Sariputra ya. Puji Tuhan. Baik. Livanto dan Gabriel, pernikahan itu tidak dimulai di sini dalam pesta. Nah, biarlah semua orang ikut mendengar. Pernikahan itu tidak pernah dimulai di tempat pesta atau pemberkatan. Pernikahan itu justru dimulai setelah ini. Hari ini, walaupun nanti sah kalian berdua jadi suami istri, tapi belum mulai. Besok baru mulai. Siap ya? Nah, yang belum menikah, dengarkan. Setiap orang yang menikah, nah ini harus tahu dulu. Di sini ada para pebisnis yang hebat. Kenapa dalam dunia bisnis pasti ada orang atau tidak? Loh, betul tidak saya tanya bisnis itu loh. Kita ngomong pahitnya dulu. Ternyata untuk menikah juga kita harus ngomong pahitnya dulu. Jangan ngomong soal manisnya. Setuju atau tidak? Pernikahan itu menurut Alkitab, menurut Tuhan, itu dua orang sedang masuk ke medan perang. Kemana? Itok dan Gaby? Medan perang. Siap tempur? Loh, ini serius. Siapa yang yakin dan percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang aman, nggak pernah ribut? Siapa percaya? Jawab dong. Betul? Pacaran 17 tahun pun lalu masuk dalam pernikahan. Yakin akan aman? Tidak. Kalian pacaran berapa tahun? Pakai Daniel, pakai APD sendiri. Cuma 3 tahun lagi. Yang 17 tahun aja ribut terus. Oke, betul tidak? Nah, Tuhan itu berkata begini. Kalau ada orang ingin menikah dan aman, firman Tuhan itu luar biasa. Menikahlah dengan mayat. Loh, betul tidak? Selama kita menikah dengan yang disebut manusia atau orang, itu pasti akan ketemu lebih banyak tidak cocoknya daripada cocoknya. Nah, ini kalian dua harus tahu dari sekarang. Tapi dua ini bisa. Oke, saya ingin beri pertanyaan kepada yang sudah menikah. Tolong jawab ya yang sudah menikah. Dan saudara-saudara yang belum menikah, dengar pengakuan kami yang sudah menikah. Tolong perhatikan ya. Nah, suami istri sudah menikah, baik menikah sebulan, 10 tahun, dan seterusnya. Tolong jawab, termasuk papa mama pengantin. Jawab. Dengar ya, yang belum menikah buka kuping. Siapa yang setuju kalau di dunia ini ada dua orang yang selalu ribut, saling menjengkelkan, itu pasti suami istri? Cepat jawab. Loh, saya kesuruh tertawa, jawab betul atau salah. Nah, yang mau menikah mikir loh. Serius. Dua orang ini yaitu suami istri. Ada saja bahan untuk ribut. Jawab yang sudah menikah, ya atau tidak. Nah, itulah manusia. Nah, itu Gaby, kalian belum pernah tahu hal ini, maka itu harus tahu dulu dari sekarang. Maka itu mengapa Tuhan yang menciptakan pernikahan, lalu Tuhan memberkati pernikahan, dan Tuhan mengesahkan pernikahan. Memberi satu hadiah untuk semua pernikahan. Gak peduli agamanya apa saja, termasuk orang yang tidak beragama. Ini hebatnya Papa kita di surga. Pokoknya setiap kali di dunia ini ada pernikahan, gak peduli agama apa saja, maka surga pencipta alam semesta akan memberi hadiah kepada pengantin baru itu. Bukan uang 10 triliun, bukan emas 100 kilo, bukan surat deposito, surat tanah, tidak.
Tolong dicatat yang belum pernah tahu dan hari ini baru tahu. Hadiah terbesar untuk semua pernikahan di dunia itu cuma satu, yang surga beri. Pengampunan. Kenapa Tuhan gak memberi yang lain? Karena yang lain bisa dicari sendiri. Pengampunan. Ini harta yang termulia, harta yang terpenting, harta yang paling hebat di semua pernikahan. Lagi sekali nggak peduli dia agama apa saja. Pokoknya kalau ada dua orang laki perempuan menikah, maka Tuhan langsung memberi hadiah pengampunan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, pengampunan ini yang diincar oleh iblis untuk dicuri. Ayo, Ito dan Gabriel jawab. Papa, terima kasih kau beri bendung sebentar. Ito dan Gabi jawab. Ada nggak manusia yang nggak bisa salah? Tuh, jawab dong. Yakin? Ya, pengantin yakin. Ayo kalian jawab. Ada manusia yang nggak bisa salah? Tidak ada. Saya tanya, kemarin-kemarin pernah salah nggak? Jawab. Kemarin-kemarin pernah salah? Salah, sering. Oh, pernah. Itu Gabi tahu nggak bedanya sering dan pernah? Nah, lebih banyak toh pengantin ngaku. Kita ini sering salah. Hari ini bisa salah tidak? Walaupun pagi-pagi kita bangun, Tuhan tolong saya. Saya kemarin nyesel Tuhan, kenapa saya salah Tuhan? Saya salah ngomong, salah apa? Tolong saya supaya hari ini saya nggak salah. Tuhan jawab supaya kita hari ini nggak salah? Ayo jawab. Tidak. Kita akan bisa salah lagi hari ini. Betul? Nah, yang ketiga. Besok-besok akan salah lagi gak? Nah, cepat jawab. Besok-besok akan salah lagi? Simpan fakta kebenaran. Nah, Gaby, suatu hari keluar aslinya itu yang kamu sejak pacaran gak pernah tahu. Ayo jujur, bisa gak kita menyembunyikan asli pribadi kita? Maka itu hati-hati yang pacaran, jangan pernah ngomong kalimat ini. Ya udahlah demi kamu aku turuti. Ya udah demi kamu aku turuti. Biasanya ngomong begitu tuh yang laki atau yang perempuan kalau pacaran. Coba jawab. Ini memang perempuan tidak dimanja terus. Betul ya? Oh, ada memang cowok-cowok yang aduh kelihatannya manis, hebat, suka ngalah. Nah, demi kamu ya udahlah demi kamu. Saya berkata yang sedang pacaran dengan konsep itu, stop. Jujurlah selama masih pacaran siapa diri kita di hadapan pacar kita. Supaya tahu aslinya. Nah, kalau dua orang belum menikah ini tahu aslinya, maka masing-masing akan bilang, oh ini toh yang akan jadi suamiku seumur hidupku. Oh ini yang akan jadi istriku seumur hidupku. Betul atau tidak? Karena tahu aslinya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Termasuk yang sudah menikah, selama pacaran selalu ngalah. Ya udah demi kamu, demi kamu. Saya ingatkan loh ya, saya ingatkan. Itu jadi bom waktu. Setelah menikah, ceritanya pasti berubah. Karena sudah mendem selama pacaran itu, ya udah demi kamu, ya udah demi kamu. Begitu saja jadi suami istri, tinggal serumah. Gak ada demi kamu lagi. Bisa nggak itu terjadi? Nah, ini bahaya. Maka itu lebih baik jujur selama pacaran. Tunjukkan sikap yang jelek, yang kurang kepada calon kita. Nggak usah ditutup-tutupi. Supaya pasangan kita tahu, oh ini yang akan jadi suamiku seumur hidupku. Oh ini yang akan jadi istriku seumur hidupku. Kira-kira baik nggak kalau itu terjadi? Nah, Gaby suatu hari tiba-tiba entah karena apa muncul aslinya itu yang selama ini belum pernah kamu tahu. Bisa nggak itu terjadi? Baru tahu, oh ini toh dia. Awas jangan berkata, nyesel aku nikah dengan dia. Awas ngomong begitu. Kalau itu muncul, ampuni. Maka itu pengampunan itu harta yang paling mulia. Katakan amin. Yang Tuhan sediakan. Enggak cuma hanya untuk orang Kristen. Semua pernikahan. Maka itu suami istri jaga.
Jangan sampai harta termulia ini dicuri oleh si pencuri itu. Bayangkan apa yang terjadi pada suami istri yang tidak mau saling mengampuni. Terjadi apa itu? Jawab dong. Kalau suami istri nggak mau saling mengampuni, terjadi apa? Jawab, terjadi apa? Perang. Perang. Awas. Bunga tanganmu enggak? Nah, taruh dipegang tangan, nah supaya bulu matamu enggak, air matamu berair. Matamu berair ya, itu yang gitu. Perang. Anak-anak, tolong jawab ya, anak-anak. Apalagi yang anak-anak nggak duduk dekat papa mama ngomong, tapi yang dekat papa mama jangan jawab, nanti kamu pulang dimarahi. Ini pertanyaan saya, anak-anak tolong jawab semua. Yang di belakang juga itu banyak anak-anak. Capek nggak kalau kalian punya papa mama rajin bertengkar? Jawab anak-anak. Nah ingat itu. Saya sebagai hamba Tuhan itu punya doa yang nggak disukai orang. Tapi saya harus ngomong. Papa mama yang rajin bertengkar lebih baik dikubur saja. Anak-anak lebih bahagia. Serius. Anak-anak itu tidak pernah buat proposal dulu sebelum dilahirkan. Betul atau salah? Jadi nggak bisa anak-anak berkata, tolong dong lahirkan saya. Nggak ada. Anak-anak manusia nggak bisa buat anak. Betul? Itu Tuhan. Maka itu ketika anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan, lalu yang melahirkannya yang menyakiti, itu sakit hati yang paling sakit. Catat ini papa mama. Maka itu kalau ada di antara kita, termasuk yang nanti dengar via YouTube, via Instagram, Facebook, Zoom, mendengar berita ini dan ketahuan saudara adalah suami istri yang gak beda dengan Tom and Jerry, kejar-kejaran terus tiap hari. Itu membuat anak-anak itu capek, mereka menderita. Catat ini. Tapi itu jangan terjadi untuk anak-anak kalian nanti. Ya, saya punya konsep ini. Kalau saya diminta untuk berkati pernikahan kayak mereka, siap paling enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa Dudik, enggak. Siap punya anak 6 paling dikit. Papa mama siap dapat 6 cucu dari mereka paling dikit. Serius. Kenapa saya berkata begitu? Kalau papa mama itu harmonis, jawab. Kalau papa mama harmonis, anak-anak pasti bahagia enggak? Jawab dong, pasti bahagia enggak? Kalau anak-anak bahagia, rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, karena papa mamanya harmonis. Anak-anak itu akan keluar dari rumah membentuk komunitas, dan komunitas anak-anak itu pasti komunitas yang sehat juga. Dengar ya Ito dan Gibi dan semua kita. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Catat ini. Saya ulangi, segala sesuatu itu dimulai dari rumah, bukan dari mall, bukan dari pasar, ya bukan dari bandara, bukan dari pinggir jalan. Semua itu dimulai dari rumah. Apa saja? Kapan anak-anak kita bisa jadi orang yang sehat secara mental, secara fisik, secara roh? Saya tanya, ada orang tua kaya menyediakan vitamin, food supplement, ya mempunyai alat penjernih air yang harganya puluhan juta. Saya tanya, kalau papa mamanya anak-anak yang disediakan obat, vitamin, suplemen, air yang bersih, tapi tiap hari bertengkar terus, jawab, anak-anak akan sehat tidak? Jawab, anak-anak akan sehat tidak? Tidak. Yang kedua, karena orang tua kaya bisa menyekolahkan anak di sekolah yang termahal. Di Jakarta ini banyak sekolah-sekolah mahal. Bahkan masih SD, SMP dibuang ke luar negeri. Gak boleh papa mama, anak masih SD, SMP disekolahkan pisah dari orang tua. Jangan mentang-mentang saudara kaya, terus gengsi, ditanya teman-teman, anakmu sekolah di mana? Oh Amerika. Hah, masih kecil gitu. Anak itu menderita. Karena masa-masa itu mereka masih butuh papa mama. Saya tanya, ada orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, panggilkan guru-guru les yang bayarannya mahal. Saya tanya lagi, biasanya papa mama kalau bertengkar itu jam berapa? Biasanya
Jangan bilang, oh dari pagi, siang, sore, malam. Duh. Jahat sekali itu papa mama kayak begitu. Jawab, biasanya papa mama kalau bertengkar itu jam berapa? Ya biasa bertengkar, jawab lah, saya ditanya kok. Jam berapa biasanya papa mama bertengkar? Pagi, siang, sore, malam, cepetan. Biasanya itu, papa yang gak pernah bertengkar saja pura-pura. Apa? Nggak menentu, pasti tentu. Sebutkan jam, kira-kira jam berapa papa mama biasanya bertengkar? Sebutkan. Enggak dong, kalau pagi bertengkar terlalu betul. Aduh, masa pagi-pagi sudah bertengkar? Ayo cepat jawab, hati-hati deh kamu. Ayo, biasanya jam berapa papa mama bertengkar? Sebutlah. Malam, karena lagi berdua di rumah. Nah, kalau pagi bertengkar itu pasti pakai WhatsApp pertengkarannya. Lu nyetau kan terpisah kerja. Nah, malam itu jamnya anak-anak apa? Tidur. Saudara, ini saya buat penelitian, riset secara psikologis. Papa mama yang rajin bertengkar dan bertengkarnya rata-rata malam. Anak-anak sudah stres sebelum tidur. Sebab mereka mikir, ribut lagi enggak ya malam ini? Ribut lagi enggak? Anak-anak yang malam gak bisa tidur karena papa mamanya rajin bertengkar, bisa tidurnya enggak? Ingat loh, papa mama kaya nyekolahkan anak di sekolah mahal, bahkan dibawa ke luar negeri, panggilkan guru-guru les. Tapi kalau hampir tiap malam papa mama itu bertengkar, anak ini bisa pintar enggak walaupun sekolah mahal? Cepat jawab. Karena gak bisa tidur. Di sekolah pasti ngantuk. Ingat, segala sesuatu dimulai dari rumah. Catat. Tidak ada orang tua yang suka anak-anaknya berontak, nakal, bandel, enggak ada. Tapi saya tanya, anak-anak yang stres di rumah karena lihat papa mamanya enggak pernah harmonis. Jawab pertanyaan saya. Kalau mereka keluar rumah ketemu teman di sekolah di mana saja, bikin ulah enggak? Karena kejengkelan dari rumah nggak terlampiaskan karena takut papa mamanya. Aduh, saya bisa ngomong banyak lagi. Tolong dicatat. Segala sesuatu dimulai di rumah. Ingat ini. Maka itu papa mama, dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi, pengampunan harus ada. Ito dan Devi, ingat ini. Mungkin kalian bisa lupa dengan khotbah-khotbah yang lain, gak apa-apa. Tapi ingat satu ini, pengampunan. Karena tidak ada manusia yang gak bisa salah. Semua manusia sering salah. Nah, apa itu arti mengampuni bagi suami istri? Ya, apa itu arti mengampuni bagi suami istri? Begini, begitu yang di samping kita salah, ya, dengar, begitu yang di samping kita salah, maka yang disalahi dan disalahkan. Sering ngalami itu? Loh, saya tanya, sering ngalami disalahi dan disalahkan? Jawab dong. Sering tidak? Nah, hati-hati. Begitu yang disalahi dan disalahkan oleh yang menyalahkan, langsung tertawa. Loh, kok tertawa? Begini sebab tertawa. Begitu kita lihat yang di samping kita buat salah, langsung kita tertawa. Tertawanya apa? Ya, ternyata kita dua sama ya. Betul atau tidak? Begitu kita sadar bahwa kita dua sama, sering salah, akan salah, ya pernah salah. Kira-kira dua orang ini marah atau langsung tertawa? Karena tahu, wah sama kita, ayo tertawa atau marah? Pasti tertawa. Nah, itulah konsep pengampunan. Sekarang untuk papa mama saya pesan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23, begini firman Tuhan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka dua menjadi satu. Saudara, firman itu Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa sebagai rumah tangga dan pernikahan pertama di dunia. Dan ini aneh. Anehnya di mana? Kalau mereka itu pernikahan pertama di dunia,
mereka sudah punya mertua dan orang tua atau belum? Belum. Nah, kenapa difirmankan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya? Tolong dengar para pria, untuk perempuan nggak dibahas, tapi laki-laki. Seorang pria harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, tinggal bersama istrinya. Ternyata sejak belum ada manusia dan tentunya sejak belum ada pernikahan, surga sudah memberi hukum. Catat, mama mertua nggak bisa dipaksa kumpul dengan mantu perempuan. Catat ini. Hebat ya Tuhan kita. Satu dapur tidak boleh dua koki. Walaupun anak saudara satu-satunya laki, anak tunggal, jangan memaksa bawa istri anakmu ke rumahmu. Nggak bisa. Bahkan saya nasihati istri pendeta pun nggak boleh dikumpulkan mantu perempuannya. Keren ya firman Tuhan itu. Nah, jadi begini ya gadis-gadis. Kalau kalian sudah cocok dengan seorang dan orang tua kalian setuju, pemimpin rohani kalian setuju, nah tanya cowokmu yang terakhir kali sebelum masuk pernikahan, kamu sudah punya pintu berapa? Artinya apa itu? Kalau tanya sudah punya pintu berapa, itu artinya apa? Cepetan, itu artinya apa? Kau sudah punya pintu rumah, ya. Nah, jangan menikah sebelum pria bisa pisah sendiri. Nggak harus bangun rumah, nggak. Mau kontrak, mau sewa, mau ngekos, pokoknya berdua. Nah, di sini papa mama, mulai hari ini papa mama tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. 80% penyebab rumah tangga orang timur, orang Asia kayak kita ini ribut karena papa mama ikut campur di rumah tangga anak. Dan firman ini melarang. Seandainya papa mama dengar hal-hal yang gak beres di hidup mereka, saya siap untuk ditelepon, karena saya menikahkan mereka, sehingga saya akan nasihati mereka. Kenapa ayat ini melarang orang tua nyampuri rumah tangga anak? Ini psikologis. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Ayo jawab, orang tua lebih bela siapa? Nah, ini masalahnya. Hebatnya Alkitab itu. Maka itu yang sudah menikah. Ingat tuh, 80% penyebab rusaknya, retaknya rumah tangga karena papa mama ikut campur. Enggak boleh. Bahkan dalam konseling pranikah, maaf ini, saya akan tanya pada orang tua, nanti ibu bapak memberi sesuatu enggak kepada anak kalian? Ya namanya orang tua, ya wajar dong berinya anaknya. Pertanyaan saya, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini beda loh, saudara. Kalau papa mama berkata, oh enggak, itu untuk anak kami saja. Maaf saya ngomong tajam sekali, sebab besan kami itu kurang mampu. Setelah saya dengar itu, saya akan sampaikan kepada si anak, papa mamamu kan kasih kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian, hanya untuk kamu. Terima dengan ucapan terima kasih, tapi kembalikan lagi supaya mereka pegang. Kenapa saya pakai hukum itu? Ayo, pura-pura jadi orang kaya semua gitu. Kalau ada anak menikah, kenapa kalau kita mau beri ke anak nggak bersama dengan mantu kita? Jawab cepat. Apa kira-kira penyebabnya? Ayolah. Apa? Kalian jawab lah. Kira-kira apa? Sampai orang tua bisa berkata begitu. Apa? Saya nggak dengar. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak salah pun nggak apa-apa. Gimana? Takut. Nah, hartanya. Maaf. Orang tua yang hanya mau memberi untuk anaknya, tapi bukan untuk keluarga anaknya. Wajar nggak kalau orang tua ngechat? Masih ada nggak yang papa mama beri? Loh, betul? Kenapa kurang? Kamu kasih mertuamu ya? Nah, ini jadi masalah. Maka itu papa mama, sebentar lagi anak-anak akan pamit kepada kalian untuk ucapan terima kasih. Setelah itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ingat itu ya papa mama.
Walaupun ada orang cerita begini begitu, nggak bisa. Harus. Tinggal berdua saja. Maka itu gadis-gadis harus tanya ke calonmu, punya pintu berapa. Jangan menikah dengan pria yang baru punya rumah tapi pintu satu. Rumah pintu satu itu sel penjara. Ingat itu baik-baik. Jangan mau. Rumah. Nggak harus beli, nggak harus bangun. Pokoknya pisah dari orang tua. Itu wajib. Ayat yang berikut. Suami itu kepala keluarga. Itu. Sebentar lagi kamu akan potong badan. Ketika Tuhan mengesahkan kamu jadi suami. Tinggal kepalamu saja. Kipi, sebentar lagi kamu akan potong kepala pakai gilontin nanti ya. Nah, kepalamu akan ditancapkan ke badannya itu yang akan dikubur. Sehingga yang hidup kepala itu kamu badan. Ini penting konsep ini. Tidak ada buku lain yang menulis tentang hubungan suami istri itu kepala dengan badan. Hanya Alkitab. Ini luar biasa. Cari buku apa saja. Jadi, kalau ada orang ngotot, tahu kata poligami, satu kepala badannya lebih dari satu. Wih, menakutkan. Itu namanya kembar siam. Itu poligami. Nggak ada. Satu kepala, satu badan. Kalau ada tubuh satu, badan satu, punya kepala lebih dari satu, itu namanya poliandri. Itu pun tidak ada. Bisa bayangkan, kira-kira kalau saudara lagi jalan di mana saja, lihat ada orang jalan, kepalanya 2 atau 3, lari enggak? Menakutkan. Tapi itu namanya monster. Nanti dalam janji nikah kalian, nggak boleh dibaca. Dengar khotbah ini, ucapkan. Aku akan setia. Enggak ada kata cerai. Serius, apapun kesalahanmu, apapun kekuranganmu, aku menerima. Itu konsep penting. Janji kalau Tuhan berikan anak-anak, kalian akan didik. Bukan masuk gereja ini, gereja itu enggak. Enggak penting soal gereja apa saja. Janji untuk mendidik mereka. Berapa tadi anaknya? Loh, 6 ya, oke. Didik mereka untuk tahu Tuhan, bukan tahu gereja. Enggak penting. Tujuannya, ini hal yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu, dalam pernikahan kepalanya berapa? 1. Jadi otaknya berapa? 1. Dalam pernikahan perutnya berapa? 1, bukan 2. Nah, ini caranya ngetes, caranya ngecek. Ya, kira-kira 3 bulan setelah hari ini sampai ke setahun itu, selama kamu berpacaran dengan Kipi, ada nggak jenis-jenis makanan yang dia suka tapi kamu nggak suka? Ada ya. Orang Kalteng, orang Kalsel itu beda dengan orang Jawa. Orang Jawa makan rebung. Tahu rebung? Ya tunas bambu yang muda. Kalau orang Kalimantan yang dimakan akarnya, akar bambu, namanya umbut. Pernah nyoba umbut? Nah, nggak suka dia. Yang belum tahu, pahit enggak enak itu umbut. Saya suka sekali. Saya pertama kali ke Kalteng, ini masakan akarnya bambu. Manusia itu hebat ya, dari akarnya sampai tunas dimakan semua. Nah, itu dengan 3 bulan setelah ini, pola makanmu harus berubah menurut perutnya istrimu. Sebab kamu sudah nggak punya perut. Ingat itu. Serius, ini cara ngecek rumah tangga itu sudah pas nggak, sepadan tidak. Betul loh, ya cek ya, tolong ya papa mama, 3 bulan, sudah bisa nggak makan kesukaannya Kipi? Kalau belum bisa, batal pernikahanmu. Awas nanti. Serius. Nah, yang berikut. Jadi otaknya berapa? 1. Otaknya di suami atau di tubuh, di istri? Nah, jadi Kipi, sebentar lagi kamu nggak punya otak. Suami yang sudah menikah, pria yang sudah jadi suami, otaknya tinggal 1 dan gak punya perut. Gadis yang sudah sah jadi istri orang, maka gadis itu hanya punya perut, gak punya otak. Loh, ini serius loh. Tuhan itu luar biasa. Maka itu kenapa di dalam ilustrasi pernikahan
selalu membayangkan orang sedang berlayar. Betul enggak? Selamat mengarungi hidup baru, menempuh hidup baru, bahtera kehidupan. Enggak ada orang memberi ucapan selamat naik pesawat, enggak ada. Betul ya? Naik kereta api enggak ada, naik bus juga enggak ada, selalu kapal. Nah, saya tanya, kapal dari getek, tahu getek ya, sampai perahu, rakit perahu, orang Kalimantan bilang ketinting gitu ya, sampai kapal besar. Nakodanya boleh 2 tidak? Jawab, nakodanya boleh 2 tidak? Aneh. Satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma 1 itu kapal. Pesawat harus 2. Masinis kereta api harus lebih dari 1. Begitu pula sopir bis yang jarak antar provinsi nggak bisa 1. Tapi kapal hanya 1. Maka itu kalau di kapal ada 2 nakoda, kapalnya jalan tidak? Kipi, belajar tunduk ya, bukan tanduk, beda loh. Huruf U diganti huruf A itu bahaya sekali, awas. Tunduk. Rumah tangga yang rajin bertengkar, pasti ada 2 otak di keluarga itu. Dan keluarga yang ada 2 otak, itu namanya rumah tangga otak-otak. Catat ini baik-baik. Jadi Kibi, perananmu akan berubah mulai sebentar lagi jadi tubuh. Itu kamu cuma kepala saja. Kamu akan pakai hidupmu dengan tubuh istrimu. Ini hukum yang luar biasa. Nah, kalau suami istri hidup seperti ini, itu surga di dunia. Setuju ya? Surga di dunia. Bagian terakhir. Begini Papa Mama, saya harap kalau kalimat ini saya nyatakan jangan ada yang tersinggung. Rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang seperti surga, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, itu pasti akan ada ungkapan dari anak-anak keluarga itu ketika anak-anak itu sudah waktunya untuk menikah. Ini luar biasa. Anak perempuan akan berkata kepada papa mamanya, "Pak, Ma, kalau saya menikah nanti, saya ingin dapat suami kayak papa." Dahsyat nggak ini sekarang? Berarti di rumah itu papanya jadi apanya? Jadi pahlawan, koboi. Siapa boleh jadi koboi itu? Gawat itu. Ayo jujur. Bahagia enggak kalau anak-anak kita mau menikah, mereka milih. Begitu pula anak laki kita. Kalau saya menikah, Ma, Pak, saya ingin dapat istri kayak Mama. Masakannya enak, hatinya lembut, enggak cerewet. Aduh, itu luar biasa. Jangan tersinggung-singgung. Kami itu enggak punya anak kandung. Ya. Tapi ada beberapa anak kami itu sampai terekam. Kalau saudara cari YouTube saya akan tahu. Beberapa anak-anak kami itu ngomong, yang laki, pokoknya besok kalau saya menikah saya ingin dapat istri kayak Mama. Itu bukan anak kami. Dan itu luar biasa. Papa Mama, kalau anak-anak nggak pernah ngomong begitu, maaf, hari ini saling mengampuni sebelum terlambat. Kalau papa mama saling mengampuni dan berubah, percayalah anak-anak akan berubah juga lihat karakter papa mama. Betul? Coba pulang dari sini, termasuk mengikuti di rumah ya via online. Bagaimana anak-anak kita melihat kita berdua di rumah? Setuju akan kebenaran ini? Ito dan Kebi siap masuk medan perang? Siap? Jadi kalau ketemu hasilnya harus apa? Betul? Menerima. Seperti Tuhan Yesus menerima kita. Dalam segala hal harus kita terima.